Yo, halo. Kali ini saya mau bahas handphone jadul dari Nokia yang murah, banyak fitur, tapi serba nanggung. Ya, ini dia Nokia 2600 Classic. Handphone ini umurnya udah sekitar 15 tahun. Dan banyak yang bilang ini handphone daur ulang dari seri sebelumnya, yaitu Nokia 2600 tanpa embel-embel klasik, yang dirilis sekitar 4 tahun sebelumnya. Dan saya juga sempat nyobain handphone ini ya pada zamannya. Oke, tahan dulu ceritanya, jadi langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama di unit handphonenya, ditaruh dulu. Terus dapat casing penggantinya yang warna orange, dan ada baterainya nih yang bertipe BL5BT, kapasitasnya 870 mAh. Ini dimensinya kerasa kecil banget ya. Terus dapat earphone-nya dengan model kayak gini. Ada casannya yang udah pakai colokan bulat kecil, tapi batoknya masih yang gede, dengan output 5V 0,35 ampere. Terus ada garansinya dan dapat buku panduannya yang lumayan tebel ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isinya. Lanjut cek unitnya. Untuk warnanya ini yang hitam agak kebiru-biruan gitu ya. Belakangnya doff, depannya glossy. Dan ini udah kelihatan lecet-lecet gitu karena memang ini unit kondisi bekas. Di bagian depannya ini ada layar ukuran 1,77 inch, terus atasnya ada tulisan Nokia dan earpiece, bawahnya ada keypad alphanumerik. Kalau di sisi kanannya ada lubang jack audio, charger, dan yang tengah ini kayak buat khusus servis atau perbaikan gitu ya. Apa ya namanya? Di sisi bawahnya ada mikrofon dan tombol buat lepas back cover, di sisi kirinya kosong, dan sisi atasnya ada lubang buat gantungan. Kalau di bagian belakangnya ini ada kamera VGA. Nah, yang sampingnya ini sampai sekarang saya bingung apaan gitu. Kayaknya cuma hiasan ya. Terus ada tulisan Nokia yang gede dan lubang speaker. Secara modelnya ini menurut saya udah agak sedikit modern lah. Kayak handphone-handphone kelas atasnya Nokia waktu itu. Apalagi ngelihat ada kamera nih dan tombol navigasi 5 arah atau ada tombol tengahnya. Terus bentukannya ini membulat gitu, jadi nyaman digenggamnya. Tapi secara bahan bodinya ini kurang mantep gitu ya. Apa mungkin casingnya ini bukan yang bawaan ya? Oh iya, kalau back covernya dibuka, di sini ada slot mini SIM dan tempat baterainya aja. Jadi handphone ini nggak bisa pakai micro SD atau memori ya. Nah itu tuh yang bikin kesalnya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yah, nggak nyala nih. Apa baterainya habis ya? Nah, setelah saya coba cas baterainya, ternyata handphonenya nggak bisa nyala juga. Padahal untuk baterainya ini, saya coba di handphone lain itu normal. Akhirnya, saya beli unitnya lagi nih, yang batangan tanpa baterai gitu. Harganya 98.000 di Shopee. Kalau lihat dari bodinya yang ini mulus banget ya, masih bagus kayak baru gitu. Ya, semoga aja yang ini bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan dari Nokia 2600 Classic. Kalau ngelihat tampilannya ini dari layarnya udah berwarna. Dan di bagian menunya ini, ikonnya udah kayak 3D gitu. Terus kalau udah lihat menu ada galeri dan media, itu berasa bagus kayak bukan handphone Nokia murah pada waktu itu. Handphone ini dirilis sekitar tahun 2008, dengan harga waktu itu sekitar 700-1 jutaan rupiah. Jadi masih termasuk handphone kelas murahnya dari Nokia. Dulu saya sempat nyobain handphone ini sekitar tahun 2009, punya mama saya. Walau bukan punya saya, tapi saya suka pakai buat iseng-iseng kayak foto, denger lagu, atau bahkan mainin gamenya. Nokia 2600 Classic ini termasuk handphone basic ya, bukan yang pakai OS Symbian atau sebagainya. Cuma dikasih beberapa fitur yang waktu itu udah lumayan bagus. Handphone ini udah ada fitur buat foto-foto atau video, rekam suara, radio, bahkan bisa buat putar musik, file MP3, nonton video, support game Java, bisa internetan dengan jaringan 2G, terus ada Bluetooth-nya juga. Tapi, ternyata fitur-fitur itu tidak sesuai ekspektasi. Karena dari yang sebelumnya saya bilang, kalau handphone ini nggak bisa pakai micro SD atau memori lain. Dan untuk memori internalnya itu cuma sekitar 10 MB, sisanya sekitar 8,5 MB aja.
Jadi untuk kebutuhan multimedia walaupun mendukung, tapi jadinya bener-bener terbatas banget. Contohnya untuk kamera, ini bisa dipakai buat foto-foto atau bahkan video. Tapi nggak bisa kita simpen foto banyak atau rekam video dengan durasi yang cukup lama. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari Nokia 2600 Classic. Terus untuk musik, handphone ini support buat mainkan file MP3. Tapi lagi-lagi, karena keterbatasan memori, paling cuma bisa diisi sekitar 1-2 lagu aja. Itu pun pas muter musiknya, nggak pakai aplikasi khusus media playernya, tapi kayak langsung buka di galerinya aja. Jadi kalau kembali atau keluar, ya musiknya mati, nggak berjalan di latar belakang. Tapi kalau untuk fitur radionya, itu bisa berjalan di latar belakang, walaupun harus colok earphone ya buat aktifinnya. Tapi masih bisa pakai loudspeaker untuk keluaran suaranya. Untuk bagian performanya juga di handphone ini kurang gesit ya. Keluar masuk menu itu kayak ada delay-nya, lemot lah. Terus buat mainin beberapa game aja kerasa kayak kurang lancar. Bahkan dari beberapa game yang saya tambahin itu nggak bisa dimainin, muncul error out of memory. Jadi walaupun support game Java, percuma juga kalau cuma beberapa yang bisa dimainin. Biasanya yang ukuran filenya nggak gede banget, pokoknya kurang enak lah kalau buat main game. Salah satu kelebihan lain di handphone ini, dia dapat casing warna lain di dalam paket pembeliannya. Dan mudah juga untuk gonta-ganti casingnya, nggak perlu lepas-lepas baut ya. Nokia menyebutnya ini dengan Express on Cover. By the way, untuk unit yang saya beli ini ternyata IMEI-nya nggak kedaftar. Jadi sinyalnya nggak keluar alias nggak bisa dipakein SIM card. Muncul peringatan registrasi kartu SIM gagal. Adeh, bagus luarnya doang nih. Menurut saya, handphone ini punya beberapa fitur yang menarik untuk kelas handphone low-end. Tapi, tetap banyak batasannya. Ya, memang kita harus lihat harganya juga sih yang termasuk murah. Bisa dapat beberapa fitur aja udah bersyukur. Lumayan bisa buat gaya waktu itu. Tapi ya jadinya nanggung gitu nggak sih? By the way, ada yang pernah pakai handphone ini? Atau ada handphone sejenis yang nanggung kayak gini? Coba kasih tahu di komentar ya. Oke, jadi itulah handphone Nokia yang nanggung pada zamannya, yaitu Nokia 2600 Classic. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.